Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya Gretu hari ini semuanya? Semoga baik-baik saja ya, semoga sehat semua di rumah. Tetap jaga kesehatan, stay healthy, oke? Hari ini kita akan belajar untuk mata pelajaran tematik lagi. Masih di subtema pertama yaitu hidup rukun, namun sudah masuk ke subtema yang ketiga, yaitu hidup rukun di sekolah. Sudah masuk di pembelajaran 1 dan 2. Nah, sebelum kita mulai untuk pelajaran tematik hari ini, ada baiknya untuk mengingat kembali pelajaran tematik yang sudah dipelajari sebelumnya, yaitu di subtema kedua kita belajar tentang kalimat ajakan dan juga pengamalan sila-sila Pancasila dari sila yang pertama sampai sila yang kelima. Sudah hafal dan paham semua ya untuk pelajaran sebelumnya? Oke, kita lanjut ke slide berikutnya yuk. Oke Gretu, kita masuk untuk subtema yang ketiga, hidup rukun di sekolah. Boleh sambil dibuka bukunya di halaman 57. Kita baca bersama-sama ya. Amatilah gambar di bawah ini. Nina dan teman-temannya berada di luar kelas. Mereka sedang beristirahat. Coba perhatikan kegiatan Nina dan teman-teman. Ada yang sedang bermain di lapangan, ada yang sedang makan bekal, ada juga yang sedang membaca buku. Semua sangat rukun dan tidak saling mengganggu. Apa saja yang kamu lakukan di sekolah? Apakah kamu selalu menjaga kerukunan di sekolah? Oke, gitu semuanya. Kita lihat dulu ya. Untuk gambar di sampingnya ada untuk gambar halaman sekolah di luar kelas. Saat jam istirahat mereka sedang bermain sepak bola. Beberapa ada yang membaca buku di bawah pohon ya, di bangku taman. Kemudian ada juga yang sambil untuk makan bekal di halaman sekolah. Nah, mereka semua sangat rukun dan tidak saling mengganggu. Bagaimana dengan grade 2 di sekolah? Waktu di grade 1 dulu, apakah juga tidak saling mengganggu? Semuanya harus hidup dengan rukun ya, tidak boleh saling mengganggu dan harus menjaga kerukunan di sekolah. Salah satunya adalah saling menghormati, di mana punya kegiatan masing-masing dan kesukaan masing-masing, harus saling menghargai dan menghormati sesama teman. Oke, kita lanjut lagi. Oke, grade 2 di halaman berikutnya bisa dibuka halaman 58. Marilah kita memperhatikan gambar dan membaca percakapan berikut ini. Miss akan bacakan percakapannya ya, kita baca bersama-sama yuk. Masuklah ke kelas dengan tertib anak-anak. Iya Bu. Kemudian gambar selanjutnya yang di sebelah kanannya, Nina, tutuplah kembali pintu kelas. Iya Bu. Kemudian gambar yang ketiga yang di pojok kiri bawah, duduklah di bangku kalian masing-masing. Gambar yang terakhir di pojok kanan bawah, angkatlah tangan kalian jika namanya Ibu panggil ya. Baik Bu Guru. Nah, di percakapan tersebut terdapat kalimat perintah. Apa sih yang disebut dengan kalimat perintah? Kita cari tahu dulu yuk. Kalimat perintah adalah kalimat yang isinya memerintah atau menyuruh orang lain melakukan sesuatu. Nah, kalimat perintah biasanya diakhiri dengan tanda seru di belakangnya. Nah, di percakapan yang sudah kita lihat di gambar di samping yang dilakukan oleh ibu guru di sekolah merupakan contoh-contoh kalimat perintah yang biasanya dilakukan di sekolah. Selain dilakukan oleh ibu guru, siswa-siswa juga dapat juga melakukan kalimat perintah, namun juga dengan kalimat dan dengan kata-kata yang sopan dan santun. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Selanjutnya, boleh kalian membuka buku tematik halaman 63. Marilah kita membaca teks berikut ini. Kita baca bersama-sama ya. Nina dan teman-teman berolahraga lari di lapangan. Pak Guru mengajarkan lari berpasangan. Nina lari berpasangan dengan Lani. Ketika berlari, tiba-tiba Nina terjatuh. Untung saja Nina tidak terluka. Pak Guru mengingatkan siswa, berhati-hatilah saat bermain atau berolahraga. Bantulah temanmu yang terjatuh. Jika kamu tidak sengaja menyakiti temanmu, segeralah meminta maaf. Jika temanmu meminta maaf,
maafkanlah dengan tulus. Oke, great tuh semuanya. Di teks bacaan di halaman 63 ini dapat kita lihat, boleh kalian garis bawahi juga di rumah, ada kalimat perintah yang ada di teks berikut ini. Nah, saat Pak Guru mengucapkan kalimat perintah, berhati-hatilah saat bermain atau berolahraga, itu merupakan kalimat perintah yang pertama. Kemudian, bantulah temanmu yang terjatuh. Itu juga merupakan kalimat perintah. Kalimat perintah selanjutnya yaitu, jika kamu tidak sengaja menyakiti temanmu, segeralah meminta maaf. Kemudian yang terakhir kalimat perintahnya, jika temanmu meminta maaf, maafkanlah dengan tulus. Jadi dalam satu teks bacaan ini kita mendapatkan ada 4 kalimat perintah. Kalian boleh menandai dengan stabilo atau menggarisbawahi dengan pensil percakapan contoh kalimat perintah yang ada di percakapan teks bacaan ini yang diucapkan oleh Pak Guru. Kalimat perintah untuk memerintah seseorang melakukan sesuatu dengan kalimat yang santun dan juga diakhiri dengan tanda seru ya. Oke, sudah jelas semuanya? Oke, great tuh. Sekarang buka halaman 64. Kita lihat ada gambar di situ Nina yang terjatuh kemudian Lani menolongnya. Ayo mengamati. Kita baca bersama-sama ya teks bacaan berikut ini. Sikap saling menolong membuat suasana damai. Ketika Nina jatuh, Lani menolongnya. Nina dan Lani berteman dengan semua teman. Mereka bermain dengan semua teman meskipun berbeda agama. Nina dan Lani menerapkan sila pertama dan kedua Pancasila. Nah, dari teks bacaan tersebut, manakah yang merupakan contoh penerapan dari sila pertama dan yang manakah yang merupakan contoh dari penerapan sila kedua Pancasila di sekolah? Kita lihat bersama ya. Ketika Nina jatuh, Lani menolongi, itu merupakan contoh penerapan sila kedua Pancasila di sekolah. Kemudian, mereka bermain dengan semua teman meskipun berbeda agama, itu merupakan contoh penerapan sila pertama Pancasila di sekolah. Oke, great tuh. Mengerti ya? Alright, boys and girls, kita lihat lagi ya untuk Pancasila dari sila yang pertama. Sila yang pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan simbol bintang. Nah, contoh penerapan yang ada di buku kalian halaman 64 diantaranya adalah berdoa sebelum dan sesudah makan, dan mau bermain dengan semua teman meskipun berbeda agama. Selanjutnya, kita mengingat lagi untuk Pancasila sila yang kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Dilambangkan dengan simbol rantai dan contoh penerapannya di halaman 64 diantaranya adalah menolong teman yang terjatuh dan meminjamkan alat tulis kepada teman. Nah, semua itu merupakan penjelasan dari pengamalan Pancasila sila yang pertama dan juga sila yang kedua. Banyak sekali contoh-contoh lainnya yang dilakukan di sekolah. Oke, boys and girls grade 2. That's all for today. Thank you for your attention. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Materi hari ini sudah selesai. Semoga kalian semua dapat memahami materi hari ini dengan mudah dan baik ya. Jika kalian belum paham atau ada yang ingin ditanyakan, dapat menuliskan di kolom komentar di bawah ini. Atau kalian dapat bertanya langsung melalui WhatsApp ya. Sekian dulu untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.